Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu kelas 12? Semoga semua kalian dalam keadaan sehat. Tetap dijaga kondisinya dan tetap semangat. Apalagi kalian sudah kelas 12, hanya dalam beberapa hitungan bulan saja kalian sudah ujian untuk kelulusan. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan. Kalau sebelumnya itu kita membahas akuntansi perusahaan jasa mengenai jurnal umum dan posting buku besar. Kali ini Ibu akan membahas tahap selanjutnya. Setelah posting buku besar itu ada apa aja sih, Bu, tahapannya? Disimak baik-baik ya. Di sini Ibu mau mereview materi sebelumnya. Biar kalian tahu tahapannya itu ada apa aja. Kemarin itu kita ada di tahap pencatatan, yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi itu mengenai persamaan dasar akuntansi. Kedua itu ada jurnal umum, dan yang ketiga itu ada buku besar yang di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita ada di tahap pengikhtisaran, yaitu di neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi disimak baik-baik ya. Di sini ada pengertian neraca saldo itu sendiri. Neraca saldo adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun yang terdapat dalam buku besar. Di sini Ibu garis bawahi biar kalian ingat kata kuncinya. Neraca saldo itu seluruh saldo dari akun, berarti ada akun kas, ada akun piutang, ada akun utang, dan lain sebagainya yang terdapat dalam buku besar. Dipindahkanlah. Itu namanya neraca saldo. Sebenarnya tujuan penyusunan neraca saldo apa sih, Bu? Tujuannya adalah menguji apakah semua transaksi yang dipindahkan ke buku besar sudah benar atau belum. Jika ada kesalahan pada buku besar, maka akan dibuat ayat jurnal penyesuaian setelah perhitungan neraca saldo. Jadi, setelah kemarin kita buat buku besar, kita buat neraca saldo dulu, baru kan kelihatan tuh di mana salahnya, baru kita ke ayat jurnal penyesuaian untuk membenarkan apakah yang salah gitu. Di sini ada bentuk neraca saldo. Bentuknya itu yang pertama itu ada nama perusahaan, ada nama siklusnya, neraca saldo, periode. Biasanya kalau neraca saldo itu dia per akhir tahun, berarti periodenya per 31 Desember tahun berapa. Di sini yang pertama itu ada kolom nomor akun, kedua ada kolom nama akun atau keterangan, ketiga debit, dan yang terakhir itu kredit. Jadi hanya ada 4 kolom saja. Di sini ada contoh pemindahan dari buku besar ke neraca saldo. Di sini Ibu mencontohkan dari transaksi yang pernah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Di sini ada akun kas dengan kode akun 101. Di sini ada tanggal, uraian, referensi, debit kredit, saldonya di debit ataukah di kredit. Kas ini kan jumlahnya 28. Dipindahkanlah nih nomor akunnya dari sini 101, nama akunnya kas. Posisi debit kreditnya itu untuk menentukan dilihat dari yang terakhir nih, saldo normalnya. Kalau akun kas itu kan saldo normalnya kan di posisi debit. Berarti tulis di sini 28 juta. Kemudian ada utang bank. Utang bank itu kode akunnya 201. Uraiannya di sini ada pinjaman bank,
Nah, kalau utang itu kan posisinya itu di kredit ya, saldo normalnya. Jadi di sini ditulis kode akunnya 201, namanya utang bank, kemudian di posisi kredit 8 juta. Nah, yang terakhir modal Tuan Ferdi, kode akunnya 301, kemudian di posisi kredit 20 juta. Nah, ditulislah di sini kredit 20 juta. Diturunkan, dijumlahkan semuanya ya. Jadi 28 juta, di sini kreditnya juga 28 juta. Nah, kalau neraca saldo ini harus seimbang antara debit dan kredit. Jika jumlahnya antara debit dan kredit itu berbeda, baru nanti kalian akan membuat ayat jurnal penyesuaian untuk memastikan kesalahannya itu di mana, seperti itu. Nah, nih selanjutnya tadi kan neraca saldo. Nah, di sini tahapan selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Nah, pengertian jurnal penyesuaian itu sendiri. Nah, di sini akhir periode terdapat akun-akun yang harus disesuaikan. Akibatnya, angka pada laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, fungsi dari ayat jurnal penyesuaian itu sendiri adalah memperbarui beberapa nilai akun buku besar sehingga neraca saldo akan menampilkan nilai sebenarnya dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, berarti yang sudah Ibu jelaskan tadi, nah fungsi dari jurnal penyesuaian ini adalah untuk meng-cross-check sebenarnya mana nih transaksi yang harus kita benarkan, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa akun yang harus disesuaikan pada jurnal penyesuaian. Jadi nggak semua akun bisa disesuaikan. Jadi ada beberapa akun yang bisa disesuaikan. Nah, yang pertama itu ada beban dibayar di muka. Kemudian kedua, beban yang masih harus dibayar. Ketiga, pendapatan diterima di muka. Keempat, piutang pendapatan. Kelima, penyusutan aset. Dan yang terakhir, pemakaian perlengkapan. Nah, di sini Ibu akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka. Apa sih Bu sebenarnya beban dibayar di muka? Nah, di sini Ibu jelaskan yaitu transaksi yang awalnya dianggap sebagai aset pertama kali dibayar. Nah, tetapi akan menjadi beban selama periode akuntansi berjalan. Jadi, transaksi yang awalnya itu dianggap sebagai aset nih. Asetnya si perusahaan pertama kali dia bayarkan. Nah, tetapi bisa jadi beban selama akuntansi itu berjalan. Nah, contohnya, pada tanggal 1 Agustus 2020 dibayar sewa gedung untuk masa 2 tahun sebesar 24 juta. Nah, cara menghitungnya, jarak Agustus ke Desember itu kan 5 bulan. Nah, 2 tahun ini sama dengan 24 bulan. Nah, jadi bulan, jaraknya bulan, per total lamanya 24 dikali jumlahnya, jumlah sewanya. Nah, ketemu di sini 5 juta. Nah, sebagai perbandingan, kita bandingkan nih di jurnal umum. Jurnal umum kan biasanya itu kan transaksi awalnya cuma di beberapa bulan aja kan. Jurnal umum itu bisa di per Maret, per Februari gitu. Nah, kalau jurnal penyesuaian atau neraca saldo dia biasanya ada di akhir tahun, di tutup buku gitu. Nah, di sini jurnal umum kan dia tanggal 1 Agustus. Nah, akunnya itu namanya sewa dibayar di muka dan kas. Di sini 24 juta nih.
aset pertama kalinya itu harganya 24 juta. Nah, ketika disesuaikan, dia kan berubah menjadi 5 juta kan? Nah, di sini jurnal penyesuaiannya 31 Desember. Nah, nama akunnya yaitu beban sewa gedung. Kan beda ya sama yang tadi di jurnal umum. Sewa dibayar di muka. Nah, berubah nih menjadi beban sewa gedung. Dan sewa dibayar di muka. Nah, nominal 5 juta. Ini kasih jarak seperti ini ya. Nah, yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang pada awalnya dicatat sebagai kewajiban. Ketika pertama kali diterima, akan menjadi pendapatan selama periode berjalan. Nah, pendapatan itu kan masuk seperti halnya kas ya. Kas masuk ke perusahaan, berarti dihitungnya itu sebagai penambahan. Nah, contoh transaksi pada 1 September 2020 diterima pendapatan bunga pinjaman di muka sebesar 6 juta untuk 1 tahun. Nah, seperti tadi ya cara menghitungnya. Ini kan jaraknya September nih. Nah, kalau neraca saldo atau jurnal penyesuaian kan akhir tahun. Jadi September ke Desember berapa? 4 bulan. Kemudian untuk 1 tahun. Nah, 1 tahun itu ada berapa bulan? Nih, 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti jarak bulan per lamanya kali besarnya berapa? Nah, di sini ketemu 2 juta rupiah. Nah, dikebandingkan kan dengan yang nomor pertama tadi. Nah, jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaian kan 31 Desember. Nah, kalau pendapatan diterima di muka, nama akun penyesuaiannya yang pertama itu bunga diterima di muka. Tadi kan bunga nih. Bunga yang diterima di muka sebesar 2 juta dan pendapatan bunga 2 juta. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk membandingkannya dia dicatat dengan metode pendapatan. Nah, kalau di jurnal umum dia kan 1 September. Nah, nama akunnya itu di jurnal umum kas dan pendapatan bunga sebesar 6 juta nih. 6 juta kan yang transaksi awal kan. Nah, kas dan pendapatan bunga 6 juta masing-masing. Kemudian jurnal penyesuaian dengan metode pendapatan. Nah, di sini akhir Desember yaitu pendapatan bunga diterima di muka. Jadi ini dibalik. Ini dibalik aja. Sebenarnya sama ya. Nah, 4 juta. Nah, itu 4 jutanya itu dari mana? 6 juta dikurangi dengan 2 juta rupiah kalau metode pendapatan di jurnal penyesuaian. Nah, di sini ketiga ada piutang yang masih harus diterima. Nah, piutang yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dan boleh diakui, tetapi belum dicatat karena belum diterima. Nah, jadi uang yang harus kita dapatkan itu belum dicatat karena memang uangnya belum diterima sama perusahaan. Nah, contoh transaksinya itu, nah di sini ada 31 Desember masih harus diterima pendapatan sewa gedung untuk bulan Agustus sampai Desember 2020 sebesar 1 juta per bulan. Jadi kan jurnal penyesuaian kan di akhir tahun kan. Nah, jadi di akhir tahun itu pendapatan yang masih harus diterima itu harus masuk sebesar 1 juta per bulan. Nah, kita hitunglah dari jarak Agustus ke Desember. Agustus ke Desember kan 5 bulan. Nah, dia kan per bulan, berarti hitungannya 1 bulan ya. 1 bulan 1 juta. Sedangkan di sini 5 bulan, berarti 1 juta dikali 5 bulan, berarti hasilnya 5 juta. Nah, jurnal penyesuaiannya per 31 Desember yaitu piutang sewa dan pendapatan sewa.
Nah, di sini nomor 4 beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar adalah beban atau kewajiban yang sudah terjadi tetapi belum dicatat karena belum bayar. Nah, sebenarnya beban itu kan kewajiban, tapi kewajiban itu udah terjadi nih. Nah, udah terjadi tapi belum dicatat karena memang belum bayar. Nah, contoh transaksinya. Ada 2 orang karyawan bertugas di luar kota selama bulan Desember. Nah, tanggal tutup buku itu kan tanggal 31. Nah, gaji kedua karyawan itu 12 juta dan memang belum bayar. Nah, jurnal penyesuaiannya itu seperti apa, Bu? Di sini tulis penyesuaiannya per 31 Desember. Nama akunnya beban gaji dan utang gaji sebesar 12 juta. Nah, di sini ada penyusutan aset tetap yang kelima. Nah, aset tetap yang dimiliki perusahaan dan dipakai pada kegiatan usaha normal pasti akan berkurang nilai ekonominya. Nah, maksudnya ini, setiap barang yang dipakai pasti nilai ekonominya menurun. Misalkan kamu membeli barang A nih, barang A awalnya nilainya itu 5.000, kemudian karena terus dipakai itu bisa berkurang nilai ekonominya menjadi 3.000. Seperti itu. Nah, di sini ada rumusnya. Penyusutan sama dengan nilai perolehan dikurangi nilai resesi per umur ekonomis. Nah, di sini ada keterangannya. Nilai perolehan yaitu nilai pertama kali membeli barang. Kedua itu nilai resesi yaitu nilai akhir barang tersebut. Nah, ketiga itu ada umur ekonomis, yaitu lama masa barang tersebut. Nah, di sini ada contoh transaksinya. Perusahaan memiliki 3 aset mobil, yaitu 900 juta. Mobil 1 dibeli pada tahun 2017 dan sisanya dibeli 2016. Nah, di sini kan 3 aset. Nah, mobil pertama itu 2017, berarti sisanya itu 2 ya. Berarti 2016 ini ada 2 mobil. Nilai residunya itu tiap mobil itu 50 juta dan umur ekonomisnya 5 tahun. Cara menghitungnya, 3 mobil itu kan 900 juta nih kan. Nah, kalau untuk mencari satu mobilnya itu gampang. Kalian tinggal hitung 900 totalnya dibagi 3 banyaknya mobil dibagi 3. Nah, ketemu nih 300 juta. Nah, kita hitung masing-masing ya. Nah, ini kan 2016 nih. 2016 tadi kan ada 2 mobil. Berarti 2016 2 mobil sama dengan 600. Nah, 600 ini dari mana? 600 itu tadi kan satu mobil 300. Kalau 2 mobil berarti kan 300 kali 2. Berarti 600 kan? Nah, dikurangin 100. 100-nya itu dari mana? Nilai resesinya. Nilai resesinya itu kan tadi kan residunya tiap mobil 50 juta. Berarti kalau 2 mobil berarti 100 juta. Per umur ekonomisnya berarti per 5. Nah, sama dengan 100 juta. Nah, di bawahnya ini ada satu mobil 2017. Satu mobil. Kan tadi kan 2 mobil 600. Nah, ini satu mobil 300 dikurangi nilai resesinya. Nilai resesi tiap mobil 50, berarti satu mobil 50 juta per nilai ekonomisnya 5 tahun sama dengan 12.500. Nah, kalian jumlahkan nih 100 ditambah 12.500 hasilnya 112.500. Nah, di sini dibuatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember, yaitu nama akunnya ada beban penyusutan mobil. Yang kedua itu ada akumulasi penyusutan mobil. Nah, besarnya 112.500, 112.500. Nah, selanjutnya ada pemakaian perlengkapan. Nilai pemakaian perlengkapan biasanya dalam neraca saldo
pada awal dan akhir tahun buku biasanya berbeda. Nah, kenapa nih saldo awal perlengkapan sama akhirnya beda? Kenapa? Karena ada pemakaian yang tidak tercatat selama periode akuntansi berjalan. Nah, contoh transaksinya. Pada 31 Desember diketahui perlengkapan tersisa sebesar 3 juta. Sedangkan awal tahun saldonya itu 5 juta. Nah, sisanya 3 juta di akhir tahun, di awalnya 5 juta. Nah, cara menghitungnya, pemakaian perlengkapan, saldo awal dikurangi saldo akhir. Saldo awalnya ini kan sedangkan saldo awal tahun 5 juta. Berarti 5 juta dikurangi 3 juta. Hasilnya 2 juta. Nah, jurnal penyesuaiannya beban pemakaian perlengkapan pada perlengkapan sebesar 2 juta, 2 juta. Nah, oke, baik. Terima kasih. Itu saja pemaparan materi Ibu di pertemuan kali ini. Nanti untuk soal Ibu sudah berikan di GCL, jadi dikerjakan dengan baik-baik, diperhatikan materi dari video yang Ibu berikan agar kalian bisa mengerjakan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.